Nah, kalau ruang private masih punya nggak? Punya. Nah, lu masih Masih ada, sama. masih Toilet. kamar ya? Oh, Thailand. Itu salah satu tempat favorit aku ya, walaupun harusnya nggak bagus ya di situ ya. Nggak gitu, jadi orang tuh punya asumsi sendiri akan cuplikan-cuplikan yang terlihat. Padahal mungkin seharusnya maksudnya nggak segitunya banget harus kayak sabar gitu. Kita nih sering nanya amalan, nanya doa ke guru-guru kita. Kalau lu sendiri? Berdoa sehabis sholat asar sebelum maghrib hari Jumat. Karena tuh ngebayangin kayak banyak banget Allah tuh kayak kasih jawaban dari doa-doa aku. Karena aku percaya doa di hari Jumat itu ya nangis. Gak apa, bentar. Gue lagi bareng Nagita Slavina. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum Habib. Kalau yang ini udah sering sih. Iya. 2 tahun lalu yang kayak 2 tahun lebih lalu sering di Kajiran. ya. Dulu banget itu pernah Kapan? di acara sahur bareng Fuji Iya benar. di samping kolam renang tuh. Iya itu kan zamannya buat ada TV yang lain gitu kan Iya, waktu itu dulu. Iya benar. sama tuh, kajian-kajian juga Ya, lah ya. ngobrol-ngobrol gitu. Iya ya. Tapi ada karena Tahun lalu Ramadan tipis-tipis agama lah. Iya, tahun lalu tapi nggak ketemu kita ya tahun lalu. Nggak ketemu. Tahun ini. Tahun ini Bulan puasa. kita ketemu. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Cuman tahun ini lebih powerful ya ketemunya ya. Oh gitu. Kenapa? Sebagai pendamping ini juga, Pendamping pendamping apa? Raffi udah posisinya. Ya tetap aja kalau kita makan gini aja biar dia aja, Beb. Kita mah gini-gini Jadi aja ibu lah. utusan presiden sekarang. Itu kan cuman ini aja, nama doang. Tapi kan kita Iya. mau gini-gini Nampak nggak sih, aja. ininya. Secara kayak flu-nya. enggak sih kalau misalnya karena sekarang jadi, maksudnya karena Raffi sekarang jadi utusan presiden, ke akunya sih sebenarnya nggak ada Enggak ya? tambahan workload lagi, nggak ada Oh sebenarnya enggak. gitu. Ke Raffinya aja ya? Iya. Tapi- lebih ke gantiin beberapa kerjaannya dia. Iya. Jadi Gitu akhirnya aja lebih sih. ngurusin beberapa Iya, kerjaan dia ya? tapi kalau misalnya secara istri pendamping gitu nggak ada Iya. gitu. Tapi lu kan akhirnya menjalani peran nih hampir semua peran ya. Dari artis, kemudian ibu rumah tangga, kemudian seorang ibu, dan sekarang istri dari pejabat. Tapi semua perempuan kan pasti biasanya punya ini ganda gitu, banyak Iya, peran gitu ganda perannya ya. ganda Iya, gitu. Cuman mungkin kalau aku ada di depan kamera gitu, mungkin kan banyak juga yang kerja kantoran, Iya. terus istrinya siapa, terus Iya, ditambah lagi jadi ibu. Sama gak sih? Sama sih. Sama aja, cuman Iya. kelihatan aja gitu. Cuman karena mungkin tersorot karena kamera kelihatan, ya. bener. Jadi Sama-sama jadi aja, kelihatan. seperti ibu-ibu. Betul sih. Menurut aku itu simbol dari kekuatan kaum perempuan khususnya di Indonesia karena mereka seringkali memiliki peran ganda yang sebenarnya seharusnya peran itu menjadi peran bersama dari Setuju. suami dan istri. Setuju. Tapi kan seringkali kayak kodratnya perempuan itu ngurusin rumah tangga. Padahal Sama. ngurusin rumah tangga itu seharusnya kerjasama. Yang peran gandanya itu kan kesannya kan perempuan doang, padahal kan laki-laki juga. Suami, Betul, bapak, betul. anak, kerja juga. Betul. Belum ini, belum itu. Sama sih sebenarnya, Betul cuman yang sebenarnya. selalu di highlight perempuan aja Iya. gitu. Karena akhirnya perempuan yang ngurusi hidup kita sebagai suami itu sebenarnya mereka sedang bersedekah kepada kita. Gitu ya? Iya, karena seharusnya itu tugas bersama. Oh gitu. Iya, karena Nabi Muhammad tuh bikin minuman sendiri. Bahkan menjahit baju dan sepatunya juga sendiri. Bahkan kalau dulu, aku baru kemarin dengerin ceramah satu Habib Betawi gitu, yang sudah almarhum. Beliau cerita tentang bagaimana kalau maulid Nabi di Betawi, itu cerita tentang Nabi Muhammad tuh pakai bahasa Betawi. Dan itu salah satu part penjelasannya bahwa Nabi Muhammad bikin makanannya sendiri, bikin minumannya sendiri. Bahkan yang pernah aku sampaikan, dan itu kayak ke-highlight banget. Menyusui itu tugas suami loh. Hah? Serius. Tunggu, gimana caranya? Tunggu, aku bingung. Bukan, jangan- Di situnya bingung gitu kan. Gimana tuh, Bib? Iya. Enggak. Pakai botol. Enggak. Maksudnya gimana? Artinya
ketika istri melakukan itu karena kodratnya itu Iya. pada istri, itu berarti istri sedang membantu suaminya. Karena itu suami harus hadir sebagai partner istri ketika istri menyusui. Entah itu Ya. sebagai support system, bukan Ya, hanya bangunin, ya, anak ya, lu tuh ya. mau menyusu Iya, tuh. iya. Enggak, dia harus bangun juga menjadi support system. Karena itu ketika istri tidak mampu, keadaannya misalnya air susunya tidak Ya. keluar, kan harus cari ibu sepersusuan Ya. atau ngasih susu. Ya, beli susu kan? Nah, gitu. itu harus duit suami. Iya. Kalau itu kewajiban istri, Catat, harusnya duit suami. istri. jadi ini sih kayak perang ganda itu memang sering kali ada di banyak perempuan ya. Kelihatannya. Tapi kalau lu sendiri jadi ini nggak? Jadi kayak bingung nggak menjalani berbagai peran itu? Bukan karena dibilang kayak berperan ganda gitu, enggak sih. Cuman ya memang pada kodratnya manusia ribet aja kan. Iya, Iya kan gitu. Ribetnya tuh lebih ke gimana caranya konsisten untuk bagi waktu. Gimana konsisten, ya kan kita pengennya tuh gini, ntar kok di tengah jalan pengennya jadinya kayak gini. Lebih kayak gitu sih, cuman aku nggak bilang itu karena gue banyak banget yang harus dikerjain gitu, nggak gitu. Cuman lebih personal aja sih gitu. Iya. Lebih banyak kaget dong akhirnya kan. Plannya gini, ternyata kejadiannya gini. Aku tuh memang orangnya tuh sukanya yang spontan uhuy. Oke. Ya. Jadi memang aku tuh jenis manusia yang nggak bisa kalau kayak nge-planning dari jauh-jauh. Itu pasti biasanya Ya udah jalan aja. Jalanin aja gitu. Jadi makanya untuk konsisten terhadap planning itu menurut aku berat. Jadi ya udah jalanin gitu, aja. Jalanin aja. Itu yang Kayaknya berat. pada batas tertentu semua orang dengan peran yang ganda dan banyak harus begitu sih ya. Lebih fleksibel kali ya. Lebih fleksibel dan lebih adaptif harusnya sama berbagai keadaan. Benar-benar. Tapi ini nggak sih dengan peran sebanyak itu masih konsisten punya waktu untuk diri sendiri nggak? Harus. Berarti buat aku emang diplot. Enggak sih, enggak harus diplot. Oke, setiap segini harus ada waktu berdiri, enggak gitu. Cuman ya lebih nauin diri gitu, kayak oke, boleh kayaknya kalau yang ini gue pergi sendiri dulu deh gitu. Oke. Nanti besok kok kayaknya awalnya tuh gitu, dulu punya anak satu. Itu tuh kayak nggak mau pergi kalau nggak sama anak. Oke. Jadi kayak pokoknya anak harus dibawa. Karena gitu. justru itu bagian dari kebahagiaan ya, bukan cuma Iya, tanggung jawab. Iya. Selalu jalan sama anak ya. Iya, pengennya tuh selalu ada gitu. Terus punya anak 2, kayaknya kalau dibawa semuanya waktu itu kan zamannya Covid kan. Iya. Kok ribet, tapi kalau misalnya dibawa satu, yang satu kasihan di rumah. Ya udah deh nggak apa-apa di rumah asal ada adiknya. Sekarang 3, ya udah deh kayaknya Di rumah aja deh kayaknya. Dan aku ngerasa begitu punya waktu sendiri tuh lebih penuh gitu ke anak-anak, ke suami gitu. Lebih happy gitu, lebih nggak suka marah-marah, terus fulfilled aja gitu kita. Kayaknya memang itu kayak ngecasnya kita sehingga untuk kembali secara lebih powerful ya. Iya, tapi kadang-kadang memang, tapi kan orang tuh beda-beda ya. Ada juga yang senengnya emang bareng-bareng terus, buat dia itu suatu kebahagiaan dan me time-nya dia tuh harus sama anak-anak ada juga. Ya beda-beda sih gitu, orang cari me time-nya, cari kesenangannya gitu. Aku selalu bilang kayaknya tuh setiap manusia tuh punya kayak ibaratnya kegilaannya masing-masing gitu. Iya. Jadi ya nggak bisa diukur yang ini suka ini kok kayak gitu sih gitu. Yang ini kok lebih suka sendiri, kok dia maunya sendiri sih. Beda-beda gitu setiap orang. Bahkan dalam konteks maksiat di agama aja masih ada bias yang gitu-gitu. Kayak kita ngatain orang, ih dia kok gitu sih, itu kan dosa. Padahal kita gak melakukannya lebih karena kita gak suka dosa itu dan kita melakukan dosa lain yang kita sukai. Bener banget, Bib, bener. Aku tuh selalu bilang kayak kita kan punya dosanya masing-masing ya. Iya. Punya preferensi ya, kayak kita cari pahala juga punya preferensi masing-masing gitu. Itu gimana sih? Iya kan, jadi nanya. Kan artinya sesuai dengan kemampuan kita kan, baik untuk menahan diri dari dosa dan melakukan kebaikan kan. Dan betul ada preferensinya sendiri-sendiri. Misalnya kita itu dapat privilege, menurut gua salah satu privilege terbesar kita sebagai public figure adalah kita tuh mau diajak foto, tersenyum ke orang aja itu udah bikin orang bahagia. Dan dalam hadis qudsi itu dikatakan itu salah satu ibadah yang paling utama, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Gitu ya? Iya. Kalau orang lain kan senyum, foto bareng nggak bikin orang bahagia, mungkinnya biasa aja gitu. Tapi kita bisa sedekah foto, sedekah senyum kan ya ke orang lain. Itu selalu yang diingetin sama Raffi sih. Iya. Selalu ingetin senyum gitu. Kadang-kadang kita kan suka lupa ya, namanya perempuan lagi capek, lagi apa gitu kan.
gitu, Iya, selalu gitu. Dia tuh iya. selalu ngingetin aku hal-hal Iya. kayak gitu. Mungkin juga karena perempuan lebih kompleks ya. Iya, Maksudnya bener. ada masa haid, ada Bener, hamil. PMS, terus Iya. kayak ya mood tuh, Iya, ya iya. gitulah, Iya. namanya juga Karena perempuan. secara tubuh emang udah Emang udah kompleks, beda ya. kompleks perempuan. Tapi emang akhirnya Raffi yang suka. Raffi iya, dia Iya. tuh ini banget gitu. Awal-awal nikah tuh apalagi, aku tuh kan orangnya tuh gak, kalau nggak belum deket terus connect-nya sama orang tuh lama gitu, bisa ngobrol. Nah dia tuh sering ngingetin aku, muka Iya. gitu. Ya emang bawaannya aja sih sebenarnya jeleknya tuh, adatnya tuh awalnya tuh kayak gitu. Nah dia Raffi tuh selalu mungkin udah ngingetin. terbiasa ya. Dia udah terbiasa banget, jadi kalau ngelihat aku mukanya Iya. gitu, terus dia suka ngingetin, terus misalnya di rumah kamu besok gini. Dia yang selalu bikin aku lebih fleksibel tuh sebenarnya dia juga. Iya. Karena dia tuh selalu tiba-tiba ada acara apa, aku nggak bisa datang, kamu datang sendiri gitu. Aku tadinya kan orangnya nggak bisa gitu, tiba-tiba Iya. cuk datang sendiri. Itu dia yang ibaratnya kayak kasarnya nyeburin aku lah gitu. Iya. Sampai akhirnya bisa lebih luas, lebih adaptif, lebih fleksibel gitu. Apalagi kalau sebenarnya itu lebih ke acaranya Raffi ya. Lu mewakili. Iya bener. Itu berasa gue hadir ke nikahan, tahlilan, gantiin orang tua tuh. Wah itu gak enak banget sih. Iya kayak bukan lu sih yang gue harapin datang sih. Iya bener. Kan sering tuh orang tua tuh Iya. nyuruh datang ke acara tahlilan. Itu dari kecil udah dibiasain? Dari kecil. Oh itu gak enak banget. Circle aja bukan circle kita. Iya Kita mau ngobrol sama siapa gitu. Iya. Ya udah makan kayak orang introvert gitu kan datang sendiri. kucek. Bagus ketemu orang yang dikenal. Itu biasanya cenderung mencari Aku biasa kesibukan. berdoa dulu sih, Bib. Kayak semoga pas masuk tuh ada orang yang dikenal gitu. Iya. Ya itu tuh benar. Itu ya tapi ya banyak ngajarin aku Iya. untuk lebih luas dan lebih bisa sama orang lebih luas gitu. Dan emang sulit untuk tidak menyebut itu karakternya Raffi karena kalau bukan karakter susah sih gitu. Ya, Dan pasti ada titik capeknya. Iya. Tapi Setuju. Raffi emang kayaknya kalau ada manusia yang super ekstrovert ya salah satunya dia ya. lagi bener. Karena dia tuh ketemu orang dikenal, gak dikenal, Iya. keadaannya seperti apa, Iya. capek sekalipun tetap Iya. dia ceria gitu ya. Kayaknya memang ada manusia-manusia yang memang energinya tuh buat ke situ gitu. Iya, dari nyerap energi orang lain. Ya. Iya dan ya ada juga, ya nggak bisa disalahin juga sih, ada orang juga yang emang Baterai sosialnya cuma berapa persen. gitu. Jadi ya. kadang-kadang mungkin ngeliat orang kok dia bete mulu sih. Ya memang orangnya kayak gitu, nggak bisa disalahin juga. Kalau ngelihat Raffi ya memang mungkin dia memang diciptakan seperti itu. Semua orang kan ada kelebihannya, ada kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kaitannya sama Raffi nih, pertama yang penasaran, itu Raffi sekarang kan udah kemana-mana tuh. Dan dalam tanda petik, di titik-titik tertentu itu mengkhawatirkan. Contohnya kemarin yang viral kan, Iya yang di helikopter ya. oh iya. Ya banyak soal kejadian-kejadian kayak hah gitu. Itu gimana tiap hari harus menghadapi Itu. kejutan-kejutan begitu? Jadi itu kalau yang khusus yang kejadian yang itu, aku tuh lagi nggak di Jakarta waktu itu. Oke. Cuma dia bilang aku ke mana gitu, dia bilang. Itu kalau nggak salah di Bali ya, kalau nggak salah. Di Bali. Heeh. Itu aku Kok saya jadi lebih tahu dari istrinya? Iya. Terus aku tuh taunya justru karena teman aku ngirimin link video itu. Yang uploadannya Raffi? Bukan, Oh, itu yang sebelumnya. dari berita. Dari berita. Setelah aku pulang ke Jakarta. Oke. Terus ini Raffi nggak apa-apa katanya gitu, dia ada saudaraku, ada temenku segala macam. Hah? Ada apaan? Aku bilang Raffinya gitu. nggak ngabarin? Enggak. Oke. Karena dia tahu aku panikan. Oke. Dia tahu aku panikan karena dia tahu aku juga orangnya pasti nanti suka ngoceh gitu kan. Iya. Aku bilang gitu. Saya bilang kan aku nggak apa-apa. Ya tapi nggak bisa gitu. Iya. Iya kan. Jadi ya menghadapi kayak gitu ya banyak-banyak istighfar dan berzikir ya kan. Beb ya gimana lagi. Ya banyak-banyak berdoa lah gitu, suka ya bingung gitu kadang-kadang kan. Hah kok sampai kayak gitu. Ternyata kan beritanya juga habis itu kan panjang gitu kan ceritanya Raffi. Dia ngupload juga kan akhirnya ngejelasin. Nah itu dia, aku tuh juga jarang lihat sosial media sendiri. Kadang-kadang kan kebanyakan dia yang ngupload kan. Terus kayak berita-berita itu tuh juga jarang aku baca, komen aku nggak baca. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh merasa emang hidup di dalam
bola sendiri gitu. Iya. Susah sih kalau masih baca-baca gitu pasti Nah, iya itu berat sih. cerita lain lagi adalah menurut aku itu salah satu cara untuk memprotek diriku sendiri dan Iya. keluargaku gitu sih. Iya. Iya sih udah sepatutnya emang Iya. sering-sering detox dari media digital Iya. ya. Nah jadinya pas kalau denger-denger kayak gitu ya kita cuman ya klise sih ya berdoa aja ya Allah jaga deh semuanya. Jadi mau nangis kalau kayak gitu ya. Iya. Aku maaf ya lagi PMS. Kalau PMS gini nih cepet banget kesambet tuh. Gak apa-apa dah. Ya gitu lah. Ya klise sih itu mah ya berdoa aja lah gitu. Tapi kayak semua keputusan Raffi, khususnya keputusan-keputusan besar itu emang akan didiskusikan dengan lu ya. Iya. Dan pasti akan dapat pertimbangan lu, persetujuan lu. Ya pasti aku selalu bilang apapun yang emang bener dia pengen lakuin dengan benar, aku sebagai istri hanya bisa support gitu. Iya. Maksudnya bukan hanya bisa ya harus support gitu. Ya kecuali memang hal-hal yang menurut Ya, lu enggak, iya. ya udah lu akan menyampaikan. Aku selalu kasih pandangan A, B, C, baiknya, buruknya. Cuman aku selalu bilang ya balikin lagi maunya gimana gitu. Iya. Ya kita kan punya imam kan ikut kayak Iya, gitu. Imam waladhdallin kita amin ya. Iya, amin. Imam waladhdallin, kecuali memang salah baca imamnya bahkan di sholat aja Iya, kita jangan sampai salah baca salah deh gitu. negor. Tapi dari semua peran itu, peran yang ini, yang paling lo enjoy di mana? Sebagai ibu? Ya iya pastinya. Paling wah ini enjoy nih. Iya semuanya tuh punya kesenangannya masing-masing, punya kesulitannya masing-masing pasti. Jadi ibu mungkin di peringkat nomor 1, nomor 2 ya gitu. Karena aku dari kecil tuh suka anak-anak ya. Kebetulan anak-anak juga masih anak-anak semua ya. Nggak tahu nanti kalau udah dewasa. Masih mau dipeluk? Udah dewasa, udah remaja. Tapi sekarang sih lagi menikmati itu gitu. Iya. Karena kan banyak tuh ya konten-konten yang wah gue capek nih pas pulang ke rumah ngelihat anak-anak. Iya benar-benar. Jadi kalau udah sama anak-anak ya memang ada waktunya tuh kadang-kadang ada saatnya tuh kayak aduh pengen banget punya waktu sendiri tapi pengen ngajak anak-anak. Itu tuh dilema ya. Dilema pengennya tuh pengen seneng-seneng sendiri tapi pengen anak-anak tuh ada di sekitar. Tapi aku juga tahu kalau anak-anak ikut aku me time-nya ala aku pasti mereka gak happy. Iya. Jadi itu tuh sekarang tuh yang lagi Harus sering berbagi jadi akhirnya ya. Iya jadi perdebatan diri sendiri untuk ya udah deh apa kali ini memilih gitu kalau mau me time ya bener-bener me time karena nanti kalau bawa anak kasihan juga mereka maksain tapi pengen juga sama anak-anak gitu deh pokoknya. Nah kalau ruang private masih punya nggak? Punya. Masih ya. Karena aku kan konteksnya sama juga dengan ulama misalnya Habib Lutfi itu rumahnya penuh ribuan orang setiap hari sampai ruang private-nya sisa kamarnya dan di beberapa tahun ini itu nemuin orang udah di kamarnya bahkan. Oh ya? Jadi Habib juga gitu. Udah sampai di situ? Aku belum sih. Aku masih rumah masih ya udah sama istri aja gitu. Kantor mungkin. Di kantor aku udah gak punya ruang private. Karena bahkan di tempat istirahatku juga masih bisa diakses oleh siapa aja. Nah, kalau yang Habib Lutfi itu kayaknya ya ruang private terakhirnya adalah kamar mandi. Itu pun karena orang nggak mungkin masuk ke kamar mandi beliau sama ranjangnya beliau. Jadi cuma ranjang itu yang nggak ada orang. Di bawahnya itu orang semua. Nah, lu masih ada sama. Masih kamar ya? Oh, toilet. Itu salah satu tempat favorit aku ya walaupun harusnya nggak bagus ya di situ ya. Tapi sisa toilet ya? Ya enggak sih karena kebetulan kalau di rumah itu kan ada anak-anak. Oke. Ya, Oh, itu yang betul-betul sendiri maksudnya yang bener-bener toilet. sendiri gitu. Yang Malah punya kadang waktu toilet sendiri. aja gak sendiri kan. Ada tuh gue pernah lihat tuh toilet yang WC-nya 2 itu untuk anak dan Iya, anak-anak tuh kalau misalnya lagi ini ya bisa masuk gitu. Cuman aku dari dulu emang seneng lagi di toilet. Di toilet, iya. Gak boleh ya BBS. Enggak, ya. Ya katanya ada yang bilang kan gak boleh Tempatnya berlama-lama. setan, tidak boleh berlama-lama. Gitu. Tapi kalau dalam konotasi yang negatif kan tentunya. Iya. Tapi kalau dalam konotasi yang positif, kalau aku malah di acara-acara tuh ambil me time-nya di sana. Iya, benar. Kayak wah. Iya, gitu kan. Iya benar. Menenangkan diri. Gak perlu gitu. Iya, pegang pijit-pijit Betul. Aku tuh dari dulu tuh memang dari mudanya karena mungkin ngelihat orang tua kali ya. Tuh me time-nya kalau zaman dulu kan baca koran, baca majalah tuh di toilet kan. Itu tuh ke bawah sampai gede gitu. Kalau sekarang mungkin lihat handphone, nonton ini, nonton itu gitu. Tapi kalau kamar tuh bisa diakses
Enggak sih. keluarga aja masih. Ya Sekarang keluarga aja. keluarga Keluarga misalnya kayak orang rumah gitu. Iya, orang rumah Iya. aja ya. Jadi tapi kalau luar udah Tapi di luar juga ya gitu sama. Tapi kebetulan sekarang agak lebih mending semenjak kantor itu pindah ke BSD. oke. Dulu kan kantor itu kan sebelah rumah, Iya. ya kan? Oh, sekarang Jadi pindah ya? sekarang pindah ke BSD. Jadi memang orangnya nggak sebanyak dulu. Kalau Iya. dulu tuh turun kamar, keluar kamar gitu juga Iya. sama gitu. Heeh. Ini itu. Tapi sekarang udah agak lumayan gitu. Oke. Dan pada akhirnya itu adaptif ya? Maksudnya hasil adaptasi tuh. Jadi memang itu omongan tuh doa ya kali ya. Dulu tuh aku tuh besar sama mama yang kantornya tuh di sebelah rumah juga. Oke. Terus aku tuh selalu berhayal-hayal suka ngomong, nanti kalau misalnya udah berkeluarga pengennya di umur rumah tangga, tapi kalau misalnya kerja maunya yang di rumah aja. Di rumah aja. Benar. Dan memang kebetulan aku sama Raffi tuh kayaknya emang senang rame ya. Iya. Jadi bayangan rumah tangga yang cuman berdua aja tadinya tuh kayaknya begitu gitu ya. Kayaknya bayangan rumah tangga tuh kayaknya berdua sama keluarga gitu. Tapi kok ternyata rame orang juga seru juga ya gitu. Iya. Ya lama-lama Iya. gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau sepi ya kok sepi gitu. Iya. Karena udah terbiasa Iya, ya. karena udah terbiasa. Itu sih Dari pasti kecil. perdebatan sih. Kantor di rumah atau di dekat rumah sama kantor yang jauh dari rumah itu perdebatan. Ya. Aku ada masanya istriku ngajakin untuk kantornya di samping rumah. Gitu. Terus Tapi akhirnya nggak deh, kayak nggak dapat suasana baru. Iya. Kemudian kayak akan tercampur nanti urusan kantor dan urusan rumah. Kayak udah mau pulang ke rumah tapi masih kadang-kadang nanti dipanggil ke ya kantor. bener. Plus minusnya. Iya. Tapi plusnya kan jadi simple semuanya kan karena semua di satu tempat ya. Sekarang jadi Sekarang enggak, tetap beda. Pindah, Beda akhirnya pindah. rumah Sepi dong sama rumah. kantor. Rumah sepi, betul-betul cuman aku sama istri, tempat aku sama istri aja. lebih enak yang mana? Lebih enak. Ya itu tadi ya plus minus ya akhirnya. Dan cocok-cocokan gak sih akhirnya? Cocok-cocokan. Kayaknya Ya, memang setiap orang punya takdirnya bener, sendiri-sendiri punya ya. preferensi masing-masing sih gitu. Tapi membayangkan ini enggak bahwa suatu hari akan selesai dengan semua ini. Kayak ya udah Hidup di depan kamera gitu. Iya. Atau pernah mencita-citakan enggak? Kalau gue iya. Oh gitu? Terus mau Gua, ngapain? padahal gue enggak kayak apa kayak di belakang kamera kayak atau gimana. Iya. Maksudnya Kebayang-kebayangnya apa gitu? masih membayangkan suatu hari akan seperti itu. Karena ini kan dunia yang ramai, iya. meriah. Kalau ngebayangin bener-bener off banget kayaknya Enggak ya? Kayaknya enggak, cuman mungkin membayangkan lebih bisa mengatur, Ya. lebih bisa membatasi mana yang bisa di-share, mana yang enggak gitu sih. Cuma sejauh ini sih masih, maksudnya kayak orang tuh kan ngelihatnya tuh gini, Bib, kayak mereka tuh kayak tahu banget gitu loh sebenarnya semuanya gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya yang di-share itu kan mungkin cuma 10-20% apa yang kita Betul. punya gitu. Betul. Jadi ya itu sih mindset itu sih, jadi aku pikir yang kita juga nge-share bukan sesuatu yang buruk gitu dan bukan sesuatu yang gimana-gimana. Jadi selama itu masih positif, terus juga nggak berlebihan, bukan yang 24 jam yang bener-bener kayaknya gini banget gitu, ya nggak apa-apa. Ya kalau orang berasumsi tahu semuanya ya biarkan begitu gitu maksudnya. Kalau yang bener-bener healingnya Nagita Slavina tuh apa sih? Yang buat kayak self care-nya kayak wah enak nih kalau gini. Olahraga salah satunya. Jalan-jalan, aku seneng banget jalan-jalan. Olahraga, jalan-jalan. Jalan-jalan, Belanja. makan, ya. Makan, belanja. Makan, belanja, ya perempuan pada umumnya dong. Gitu. Gak ada yang, sebenarnya gak ada Salon. yang, aku gak terlalu suka nyalon. Oh enggak. Aku lebih Istriku suka nyalon tuh. Aku lebih seneng sendiri. Berdandan sendiri. Aku senengnya berdandan sendiri. Oh. Maksudnya banyaknya sekarang olahraga khusus yang buat perempuan. Betul. Terus salon khusus buat perempuan itu tuh. Oh iya, salonnya dan iya rame yang khusus. banget. Rame banget. Iya. Rame banget. Kalau olahraga aku masih inilah Iya. bisa bawa ke rumah kayak treadmill dan Iya, lain iya. sebagainya karena biar lebih punya waktu Iya. untuk keluarga plus bisa jalani olahraga bareng-bareng iya. jadi saling memotivasi Iya, iya. kan. Tapi ya itu ya olahraga ya healingnya. Iya, ketemu teman-teman, hihi. Iya. Kadang-kadang sama anak-anak juga, aku tuh kayak suka beda-beda pengennya ngapain gitu loh. Apa yang bikin aku seneng hari itu ya aku kalau bisa aku lakuin ya aku lakuin gitu. Jadi nggak melulu healing itu adalah gitu. Iya, iya. Masih ini Sesuai nggak dengan kebutuhan aja. pernah merasakan healing atau kebahagiaan seperti dulu? Kalau gue tuh suka ngebandingin bahwa sekarang tuh kita nggak bisa tuh ngulang
kayak senyum, kebahagiaan seperti yang dulu tuh kayaknya natural banget deh tuh. Karena sekarang lebih kompleks gak sih? Lebih Karena kita kompleks. lebih tahu banyak gitu. Iya. Kalau ya ibaratnya gini kayak mungkin dulu zaman aku SMA gitu, kayak makanan, definisi makanan enak. Iya. Karena nggak banyak restoran, jadinya Makanan ya yang makan gitu aja tuh enak banget. Iya. Sekarang lebih kita banyak piknik, banyak jalan-jalan. Jadi tuh kayak makanan enak tuh yang mana gitu. Iya. Semuanya juga enak. Enak. Lebih kompleks, lebih tahu banyak. Jadi ya itu dia, kadang-kadang tuh memang kalau berdoa gimana, ya Allah kasih banyak syukur tuh bener-bener minta supaya kita tuh bersyukur. Karena kalau kita tahu banyak tuh kita banyak kecilin banyak hal gitu. Betul, iya. Ini kalau aku suka bilang sederhanakan keinginanmu maka akan mewah kebahagiaanmu. Ah, setuju Iya kan? benar. Kalau Iya. sederhana tuh Gimana kayak kita nggak pernah upgrade diri bahwa ngopi itu enak gitu. Itu kalau nggak pernah di-upgrade itu ya udah itu akan Gimana caranya Itu. gitu sih? Der- Menyederhanakan keinginan. Gimana? menyederhanakan. Menyederhanakan keinginan. Iya. Gimana, Bib? Kalau aku sih meminimalisir untuk mencoba hal-hal baru yang menurut aku akan memperluas preferensiku. FOMO. FOMO aku mempersempit. Contoh. Padel sampai sekarang aku nggak pernah main kecuali kemarin event doang. Oke. Padahal aku kebayang gue kayaknya bakal suka deh padel karena olahragaku badminton dulu. Oh. Suka olahraga raket. Cuma kayaknya wah Ntar dulu deh susah gitu. nih. Iya. Jadi kalau aku lebih ke mempersempit aja preferensi aku. Tapi kan kadang-kadang kan ya apalagi dengan sosial media ini Iya, tuh kayak kalau- kepengenan tuh jadi banyak banget. Betul. Pilihan makanan banyak. Sampai kadang-kadang tuh kayak kita mau milih makanan di pesan online aja tuh bingung. Bingung, iya. Nah, tapi kalau dari penampilan itu kan Nagita Slavina tuh menurut gua ya, dan ini gua kira menurut banyak orang sederhana sekali sebenarnya. Maksudnya penampilannya ya sederhana aja, tapi ya mungkin karena yang pakai Nagita Slavina ya. Enggak. Jadi orang kayak ini. Nah, yang aku mau tanya kalau kamu ngerasa cantik tuh jadi gimana cara kamu membuat diri karena menurut gue cantik ya ini gitu. Apa tuh? Aku tuh selalu pengennya tuh cantik buat diri sendiri dulu. Jadi kadang-kadang emang agak tambeng sih. Jadi kalau misalnya orang misalnya kayak intinya gini kayak Tambeng pada tahu nggak ya? tambeng apa ya? Kalau bahasa Madura tambeng kayaknya sama artinya. Apa Tambeng tuh tambeng? kayak ngotot gitu. Iya kan. gitu. Jadi Nggak bisa misalnya dibilangin. kayak bukan nggak bisa dibilangin, ya agak gitu sih. Ih. Makin lama ya, makin tua tuh aku merasa aku makin tambeng. Ya contohnya masalah penampilan misalnya kayak misalnya lagi rame-rame terus aku lagi mau siap-siap, mau pakai baju, mau berdandan. Nanya ya gitu kan, bagusan gimana. Tapi kalau menurut aku maunya gitu ya karena menurut aku pas aku ngaca aku senengnya gini gitu. Dan itu udah cukup jadi kekuatan untuk pede keluar. Buat aku iya. Itu bawaan Nagita Slavina dari kecil atau karena udah sekarang jadi Kayaknya mama gigi gitu? enggak sih, Jadi orang pasti husnudon lah sama Nagita Slavina. Nggak kira orang berani, kok bajunya gitu ya? Lo yang Enggak, katro. agak dari dulu sih memang modelannya kayak gitu. gitu. Emang nggak terlalu suka yang ribet satu. Terus ya emang sukanya emang ibaratnya bersolek buat diri sendiri. Kalau misalnya omongan orang tuh kayaknya Nggak begitu ya udah ngaruh ya? gitu. Ya kecuali orang yang terdekat banget ya misalnya kayak udah adik, mama, keluarga, teman dekat kayak udah itu udah parah banget ya jangan kayak gitu deh gitu. Iya, Misalnya udah kayak iya, gitu iya. gitu atau kayaknya lo harus gini deh. Ya didengar tapi tuh lama gitu memprosesnya tuh untuk diri Pasti sendiri ya. gitu. Jadi journey lah untuk berubahnya ya, karena butuh proses kan. Dan masalahnya menurut aku bukan sekarang itu karena aku gimana, tapi itu proses setiap manusia gitu. Aku merasa setiap manusia tuh bertambah umur tuh karena dia makin tahu banyak, pengalaman lebih banyak, lebih nauin diri sendiri, ya lebih tambeng gak sih? Iya, Pasti. iya. Emang kalau bagi gue dua omongan yang harus lu dengar itu pertama adalah omongan orang pintar yang berbicara atas nama ilmu atau omongan orang dekat yang berbicara atas nama cinta. Ya. Karena keduanya itu pasti gak akan salah Ya. ketika menyampaikan sesuatu kepada kita. Perjalanan jadi perempuan itu punya banyak fase dari profesional, istri, ibu masing-masing dengan ritmenya sendiri.
Buat gue cantik itu kelihatan waktu perempuan tetap jalan, walau capek, dan masih belajar menyeimbangkan semuanya. Self-care bukan soal berlebihan, tapi ngasih jeda. Sesederhana ngerawat diri biar tetap sehat dan nyaman, apalagi Zep Clinic dan Zep Premier lagi punya bundling cantik saat lebaran, dan tampan saat lebaran kalau di Menology selama Ramadan. Soal wangi juga sama. Parfum bukan buat tampil sempurna, tapi biar kita ngerasa utuh. Gue pilih Humans, brand lokal yang percaya jadi diri sendiri itu sudah cukup. Dan Ramadan ini ada Canggih, cantik dan wangi, kolaborasi Humans dan Zep, bundling cantik dan wangi saat lebaran. Mama Gigi, ini enggak sih? Itu nyaman nggak sih dipanggil Mama? Kemarin juga sempat ditanyain ke Mama Maya. Maya kan disebutnya Bunda. Ya. Nah kalau lo dipanggil Mama Gigi di usia yang masih muda nyaman nggak? Atau itu panggilan orang atau? Nggak, maksudnya itu nggak terlalu ini sih gitu, kayak ada yang manggil Mbak, ada yang manggil kakak, ada yang manggil Mama. Nggak jadi masalah sih buat jadi aku masalah sih, ya. gitu. Kayaknya terlalu remeh nih apa nih, lebih aku tuh lebih bingung. Apa ya? Iya, lebih bingung tuh kayak misalnya kayak seumuran atau lebih tua tuh jadi manggilnya Mbak gitu. Lebih gitu sih, lebih ke arah situ. Walaupun aku juga suka kayak gitu lagi. Iya. Karena kan kita ya biasa, apalagi kalau misalnya konteksnya kerjaan pasti kan manggilnya Mas, Mbak gitu. Iya. Kadang juga kan Mas, Mbak itu simbol bahwa kita lebih muda bukan karena usianya. Iya. Kalau aku nyebutnya umurnya. Umur itu artinya pengalaman kalau dalam bahasa agama. Jadi lebih ke ya karena dia lebih senior di karir itu dan lain sebagainya. Gitu kalau misalnya dipanggil Mama ya walaupun bingung kok anaknya banyak gitu. tapi nggak itu nggak jadi inilah gitu, nggak jadi masalah buat aku. Nah, yang suka juga menjadi penasaran orang itu kayaknya lu sabar banget ya. menghadapi semuanya. Pertama ya, sudah pasti menghadapi Raffi dengan segala kelakuannya yang orang cukup mudah untuk melihat, wah kayaknya si Mama Gigi nih sabar ya. Karena terlihat sekali di beberapa momen. Itu gue yang kemarin tuh scroll gak sengaja ketemu yang ini, Raffi ngobrol sama satu orang perempuan. Terus lo nya nyindir gitu. Kayak lupa punya istri gitu. Terus dipanggil gitu. Enggak tahu. Kebanyakan sih momen kayak gitu. Iya kali ya. Enggak sih. Tapi orang kan banyak yang menilai. Iya. Gila Raffi dan Nagita nih sabar banget. Karena bukan cuma dalam konteks Raffi ya. Dalam konteks bagaimana peran ganda yang melekat di diri lo, kamera di mana-mana gitu. Kalau dibilang ngadepin Raffi sabar, aku rasa juga Raffi sabar ngadepin aku ya. Oh iya. Ya, karena itu yang kita tidak tahu. Iya kan setiap orang kan, ya aku rasa kalau kita frustasi sama orang juga frustasi kok sama kita gitu kan. Apalagi namanya hubungan suami istri tuh pasti ya dua-duanya lah, kedua belah pihak gitu, nggak saling gitu. Kalau kayaknya kelihatannya aku sabar, pasti dia juga, pasti kan aku juga dia ngadepin aku juga pasti harusnya sama sabarnya gitu. Dan kebetulan memang aku tuh orangnya agak bukan cuek ya, kayak nggak tahu, suka punya pikiran yang berbeda dari yang harusnya gitu. Dan terakhir adalah menurut aku yang di capture media itu kadang-kadang nggak gitu. Iya betul. Nggak gitu. Jadi orang tuh punya asumsi sendiri akan cuplikan-cuplikan yang terlihat. Padahal mungkin seharusnya maksudnya nggak segitunya banget harus kayak sabar gitu. Ya udah gitu. Memang seharusnya, aku rasa juga banyak perempuan di sana dan mungkin semua manusia pasti untuk menghadapi situasi yang sebenarnya kayak gitu ya juga sama kok gitu. Cuman kelihatannya memang jadinya karena memang mungkin di highlight jadinya kelihatannya seperti itu. Menurut aku sih ya kalau marah-marah. Cuman kan memang kalau namanya kita sebagai public figure nggak bisa semuanya, kalau marah kan nggak mungkin kita share. Kita kesel kita nggak mungkin di share. Nangis juga nggak mungkin kita share ke orang banyak. Jadi menurut aku ya pada tempatnya aja sih, sesuai ya kalau emang harus sedih, kalau lagi nggak sabaran ya nggak sabaran gitu. Aku selalu sebenarnya walaupun kayak sederhana apa yang disampaikan Mama Gigi, itu menurut aku dalam-dalam banget loh. Serius, ketika kamu tadi bilang kayaknya semua soal wanita dengan peran ganda, soal wanita dengan kesabarannya,
kayak karena kita di depan media kayak ke highlight aja. Iya. Tapi wanita-wanita di kampung-kampung, di Benar, desa-desa iya. ngadepin suaminya yang mungkin Iya, sakit, benar. suaminya yang mungkin begini dan begitu, itu punya kesabaran yang Iya, jauh lebih ekstra benar. ya Setuju. dari kita ya. Jadi kadang-kadang aku tuh malah justru kalau dibilang panggil Mama Gigi itu menurut aku itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kadang-kadang yang di highlight itu kayaknya sabar, Kesabaran. kayaknya aku rasa aku nggak segitunya loh gitu. Iya, Kayak nggak Kayak gitu. wanita kuat lah. Iya, Di kampung-kampung tuh wanita ngegendong gitu. apa Benar. dagangan Iya, berkilo-kilo. banyak maksudnya yang kadang-kadang jadi kita malu hati sendiri karena Betul. belum sampai di situ, masih banyak yang perjuangannya tuh masih lebih luar Berat biasa ya, lagi lebih gitu. besar ya. Masih ada momen terganggu dengan omongan orang nggak? Alhamdulillah. Komentar orang di medsos. Itu dia. Aku tuh dari awal nikah tuh aku memang membatasi diri aku untuk membaca komen. Oke. Jadi Justru nggak karena pernah bisa baca. terpengaruh. Iya, menurut aku apalagi namanya perempuan. Kadang-kadang kita nggak maksud untuk terpancing aja yang namanya lagi datang bulan, Iya, lagi iya. apa itu bisa jadi nge-trigger sesuatu hal yang nggak penting gitu menurut Iya. aku. Dan yang aku selalu bilang kayak misalnya kalau kita baca dihujat bikin sedih, bikin overthinking. Terus mau dipuji juga bikin kita jadi nggak napak. Jadi menurut aku kayaknya nggak usah deh, yang kita perlu dengerin ya memang yaitu ilmu dan orang yang sayang sama kita gitu. Atau ya suara diri kita Iya, karena sendiri. tuh yaudah deh baca satu aja, itu tuh nggak mungkin gitu. Pasti. Zaman dulu tuh kayak nyoba baca satu tuh pasti pengen, Lagi dan misalnya lagi. kayak dihujat, wah bener-bener pasti gitu kan. Dipuji juga, wah kok kayaknya pasti nggak akan, ya manusiawi gitu. Jadi aku lebih baik membatasi diri, melindungi diri aku sendiri dengan gak usah mulai aja gitu. Kalaupun ada yang perlu dibaca tuh banyak tim Iya, yang jadi bacain nah ya, benar. Jadi tuh sebagai kadang-kadang evaluasi ya. kalau misalnya memang udah yang urgent banget tuh aku taunya dari orang terdekat gitu misalnya atau tim di kantor, Mbak lagi rame tahu ini gitu. Iya. Tapi kayak tadi yang suara yang harus didengar tuh juga kan suara diri kita sendiri. Ya. Nah kita tuh masih punya ini nggak sih kayak punya ambisi sesuatu yang lu simpan mungkin, tapi sekarang gue harus backup Raffi, gue harus hadir untuk anak-anak gue, jadi ya udahlah itu ntar aja. Kalau ambisi yang Kayak bukan gitu, ambisi kayak kita dalam ngomong, pengertian negatif ya, tapi kayak iya. cita-cita, Maksudnya kayak keinginan tuh nggak ada yang, aku tuh memang orangnya tuh semua jangka pendek. jangka pendek semua. Iya, jadi kayak ya udah apa yang ada di depan, kalau itu memang baik ya aku jalanin gitu. Punya keinginan ini ternyata punya tawaran yang lain gitu, misalnya kayak tiba-tiba harus ini harus itu, aku pikirin kayaknya itu baik juga ya kenapa enggak. Jadi memang nggak tahu deh, itu jeleknya aku tuh memang nggak punya, makanya selalu bingung kalau ditanya 10 tahun lagi mau ngapain gitu. Jadi bingung deh ya. Aku tuh orangnya ya itu spontan uhuy. Spontan. Memang orangnya kayaknya emang kayak gitu. Semakin tahu semakin lama semakin nauin. Dulu kalau awal-awal suka ditanya 10 tahun lagi, mengarang gitu kan. Mengarang bebas. Mengarang bebas gitu, kayak 10 tahun lagi akan gini-gini. Sekarang kayaknya memang aku bukan orang yang kayak gitu gitu. Yang pasti aku pengennya pasti ya sehat, sukses. Itu hal-hal dasar. Itu hal dasar gitu. Cuman untuk sampai di situ tuh aku selalu percaya kayak kecil-kecil dulu aja gitu. Tapi kalau buat anak, ini nggak sih kayak punya persiapan, keinginan? Ya pastilah gitu. Kalau ngayal-ngayal, mau kita ngomong kayak, sayang anak-anak kalau mau jadi apa terserah nanti pokoknya mama, ya pasti gitulah. Pasti gitu. Cuman namanya ibu pasti punya hayal-hayal ya, pengennya satu jadi dokter, satu jadi lanjutin bisnis gitu. Oke, bisnis. Tapi ya balik lagi, ya semoga Allah kasih jalan yang baik buat anak-anak gitu, sukses lahir batin dunia akhirat gitu. Itu kayak bisnis, berarti ini nggak sih kayak petanya tuh Raffi front end, lo back end nggak sih? Kayaknya lu yang ngurusin bisnisnya, Raffi yang Nggak juga tampil di depannya, tetap bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau mau dilihat ya dia jauh lebih kerja keras lah daripada aku. Oke. Nah kalau yang anak-anak tuh masih ngerasa bahwa lu jangan lanjutin deh karir gue yang seperti ini, pasti capek. Apa anak-anak? Iya, kasihan sehingga jangan deh. Karena pada batas tertentu, gue ke orang-orang terdekat gue selalu bilang jangan deh, jangan masuk ke sini deh, capek pasti. Semua kerjaan capek sih aku selalu bilang sama anak-anak. Iya. Tapi capeknya beda-beda kan.
Mungkin kalau ini lebih ke capeknya sampai ke dalam banget Iya, ya. Nggak fisik ya. Ya itu dia mungkin setiap orang kan penerimaannya beda-beda. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak, aku selalu mengenalkan anak-anak apa yang aku sama papanya kerjain. Oke. Gitu, biar Untuk jadi referensi ya. untuk jadi referensi. Itu yang dilakukan juga sama mamaku dulu gitu. Jadi ngikutin kerja, tahu perempuan kerja tuh kayak gimana. Menurut aku tuh bangun habit juga sih. Iya. Buat anak-anak gitu. Kadang-kadang ikut olahraga, kadang-kadang ikut jalan-jalan, bangun habit. Nanti kalau udah gede tuh dia punya bayangan akan jadi orang yang seperti apa gitu. Tapi emang tidak kemudian mewanti-wanti ke anak sih, bahwa nggak pernah. wah ini dunia yang berat loh. Nggak pernah. Aku nggak pernah gitu sih. Jadi feel free, anak mau lanjutin ke artisan juga oke. Iya, aku sih biasanya dari sekarang, pagi yang gede kan udah remaja ya, bukan preteen lah, udah 10 tahun. Selalu kasih tahu kayak misalnya dia pengen aku pengen jadi pemain bola. Jadi pemain bola tuh enaknya gini, nggak enaknya tuh berarti dari muda tuh harus gini loh. Jadi aku selalu kasih tahu Resiko yang aku tahu ya, resiko dan enaknya gimana gitu. Ininya lah ya, reward dan resikonya ya. Nah kalau spiritualitas tuh dari mana ya, Magi? Soalnya aku justru jadi dekat sama Raffi dan Nagita itu ya karena hal-hal yang sifatnya keagamaan kan, dari kajian, kemudian sering juga bagaimana kesadaran religius ke Rafathar dan anak-anak itu ditanamkan. Itu ininya dari mana? Belajarnya? Iya maksudnya referensinya dari mana? Apa emang waktu kecil orang tua ketat banget soal itu? Lumayan, jadi waktu itu aku dimasukkan ke sekolah Islam dari SD, SMP, SMA. Sekolahnya sekolah Islam. Dan itu pengen dilanjutin sama anak-anak? Sekarang lebih ke pelajaran agamanya aja aku tambahin sih ke anak-anak gitu. Dan ya itu dia kayak urusan agama menurut aku ya, akhirnya aku ngelihat temen, ngelihat gimana aku udah gedenya, ngelihat beberapa orang di sekitar aku tuh memang terutama kewajiban-kewajiban itu yang aku lihat tuh memang harus dipaksain dulu, bener gak sih? Iya, iyalah. Harus dipaksain kalau di fase yang anak belum bisa berpikir sendiri, ya dijadikan habit sebagai referensi kan. Bener, karena aku ngeliat banyak juga dari orang-orang yang dekat aku mungkin dari kecilnya gak terbiasa gitu, jadinya berat di gedenya. Iya, kayak orang dari fitness aja lah, kalau gak dipaksa mana orang mau fitness ya. Iya bener juga sih. Capek lah fitness lah. Ya itu sih yang aku lagi usahakan gitu buat anak-anak tuh itu dulu gitu. Ya. Pengennya dengan kayak gitu Allah kasih banyak jalan buat mereka untuk lebih tahu nauin lagi gitu nanti ke depannya. Karena menurut aku itu kesadaran yang penting bagi public figure, karena kan anak ini akan menghadapi gemerlapnya dunia jauh lebih gemerlap dan jauh lebih cepat dari kita. Benar, lagu menyeramkan. Iya. Mudah dan menyeramkan. Iya. Kalau kita mungkin ketika udah dewasa baru berhadapan dengan ini, tapi kalau Rafathar kan dari kecil, sehingga harus dibekali lebih kuat. Ya. Setuju. Nah, ini satu hal yang aku penasaran karena gini, kita ini sering nanya amalan, nanya doa ke guru-guru kita. Tapi juga sering dinasehatin bahwa ya kalau nanya amalan dan doa sukses dunia, nanya ke orang-orang yang udah sukses di dunia kata dia. Karena berarti dia punya amalan, punya doa yang bikin dia sukses, yang bisa lu tiru. Kalau lu sendiri. Ada nggak hal-hal yang sifatnya keagamaan atau kalau disiplin ini itu oke lah ya, keagamaan atau spiritualitas yang menurut lo atau doa yang bikin sukses? Karena gue rasa kan banyak orang yang pengen sukses, mungkin semua orang juga pengen sukses. Nah kalau nanya amalannya ke guru-guru agama kayaknya saya belum sukses lagi di wilayah itu, maksudnya di wilayah materi. Kalau lo ada nggak amalan? Iya. Kalau ngasih tahu tuh gimana ya? Ya gak apa-apa, itu kan jadi pembelajaran buat gitu? Orang lain. Iya. Karena banyak orang kan di ad-duha itu ujungnya dikatakan atas karunia nikmat dari Tuhan, maka ceritakanlah. Sebagai bentuk syukur kita sekaligus referensi bagi orang, amalannya ini. Makanya banyak ulama yang menceritakan amalan-amalan yang dia lakukan. Salah satunya yang itu waktu itu aku baca juga tuh ya kita tuh kalau ya itu dia memilih amalan, memilih pahala gitu kan. Terus diistiqomahin. Iya. Gitu kan. Walaupun sekecil apapun. Ya aku nggak tahu itu tuh pengaruhnya segimana, tapi alhamdulillah
masih bisa menerima banyak keberkahan gitu sampai sekarang alhamdulillah. Baca ayat kursi abis sholat. Kursi ya, setiap habis sholat ya. Setiap habis sholat. Terus apa lagi ya? Sedekah Jumat. Sedekah Jumat ya. Berdoa sehabis sholat asar sebelum maghrib hari Jumat. Di waktu-waktu tertentu yang kayaknya menurut aku tuh kayak maaf ya lagi mau PMS. Jadi tuh kalau ngomong gini tuh suka berbesmili gitu. Karena tuh ngebayangin kayak banyak banget Allah tuh kayak kasih jawaban dari doa-doa aku. Karena aku percaya doa di hari Jumat itu ya nangis. Apa? Mbak, itunya dong. Ya gini nih, ini tanda-tanda banget mau datang bulan nih biasa kayak gini. Berdoa di hari Jumat setelah sholat asar itu tuh salah satu yang Allah nggak ngabulin gitu. Iya. Jadi ya aku tuh kalau mau datang bulan tuh kayak gini nih saat PMS. Iya berdoa di waktu-waktu yang memang katanya Allah akan ngabulin doanya ya salah satu di hari Jumat itu Iya. salah satunya. Ya itulah. Kalau emang kalau aku ya ngelihat keluarga kalian ya selalu ingin membagikan kepada orang lain yang membutuhkan, membahagiakan, mengajak orang yang sakit untuk sembuh dan lain sebagainya. Menurut aku itu amalan terindah ya. Insya Allah. Membahagiakan orang lain. Waktu itu tuh baca juga yang bikin aku, ya itu dia salah satu yang penting juga menurut aku tuh adalah setiap beramal itu kita tahu untuk apa. Dalam arti kan boleh nggak sih? Betul. Itu misalnya kayak ini kata Allah kalau berdoa gini itu nanti dikabul. Nah itu dengan keimanan itu menurut aku yang paling penting gitu. Karena kalau cuman sekedar melakukan ya udah gitu. Tapi kalau kita tahu ya itu namanya berpolitik gak sih? Iya betul. Karena gini, problem kita adalah sering melakukan amal yang hanya kita tahu bagaimana caranya, tapi tidak kita tahu apa maknanya. Nah, iya. Sehingga masih ada gap antara kita dengan amal kita. Dan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman loh. Artinya, ya Allah gue udah sholat kok gak kaya. Ya karena lu gak tahu makna sholat. Memang sholat bukan bikin kaya. Sholat bikin hidup lu bahagia, bikin akhirat lu baik-baik saja gitu. Ya memang seharusnya begitu. Even nungguin rewardnya pun pada batas tertentu memang gak apa-apa. Walaupun nanti akan ke-upgrade bahwa itu bukan lagi soal reward dari Tuhan, tapi justru syukur kita atas karunia Tuhan yang telah lebih dulu diberikan kepada kita ya. Itu sih. Nah itu. Aku ingat. Iya, karena itu amalan teladan, udah yang ngasih amalan emang udah sukses dengan amalan itu, jadi dan itu lagi maksudnya itu tetap dicoba. masih aku usahakan sampai sekarang gitu. Maksudnya masih diusahakan, mencoba untuk selalu istiqomah. Jadi memilih apa yang bisa aku kerjakan gitu. Dan memang harus terus dilanjutin karena kan kita ingin setelah memiliki sesuatu yang dulu kita minta, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Amin. Yang disebut dengan keberkahan ya dengan terus melakukan kebaikan yang menyebabkan sesuatu itu kita dapat ya. Agar ketika kita dapat ya kita jadi tetap baik-baik saja lah dengan apa yang kita dapatin ya. Makasih Mama Gigi. Aku jadi mohon maaf sudah sampai bikin sedih nangis. Enggak karena ya aku tuh kalau lagi mau balik lagi kalau mau datang bulan tuh cepet banget gitu loh kayak jadi teringat apa gitu. Terus jadi lebih hatinya tuh jadi lebih gampang nangis gitu. Tapi oke sih, maksudnya tersenyum udah pasti sering, tertawa juga pasti sering ya dengan segala kesuksesannya. Emang harus diimbangi dengan kayak banyak merenung, yang kemudian simbolnya dengan kesedihan, air mata untuk mengimbangi agar kita gak lupa diri. Itu dia bener, aku tuh kadang-kadang suka gitu Bib, kayak misalnya kayak kebanyakan ketawa, aduh belum nangis nih gitu. Kayak takut aja gitu, takut kenapa-kenapa gitu tiba-tiba. Takut grudge kan? Iya, maksudnya kayak bukan itunya juga tapi kayak nanti tiba-tiba kalau gue dikasih nangis gimana nih gitu. Jadi kayak suka menyiapkan takut diri gitu. Ya. Iya sih. Jadi imbang dunianya. Insya Allah. Amin.